Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah pagi ini akan kita mulai dan kita memakai tata ibadah Minggu Sengsara yang ketiga. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyi bersama malaikat di surga. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing Matius 28 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Ku ajarkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi, Tuhan adalah kekuatanku.
Saudara-saudaraku, marilah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kami mengaku di hadapan-Mu segala kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Singkirkanlah segala kejahatan dan beban yang telah kami letakkan atas hidup ini. Bersihkanlah kehidupan kami yang selama ini kami cemari dengan segala ketidakbenaran. Ya Tuhan, ampuni kehidupan kami yang selalu cenderung untuk mengingkari pengajaran kehidupan, dan ajarlah kami secara baru apa arti untuk menjadi anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa isi dunia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa dan segala kedurhakaan kami. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebab itu, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jemaat penyanyi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes.
Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Jemaat menyanyi "Kasih Pasti Lemah Lembut". Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sudah memasuki minggu sengsara yang ketiga, melandasi sukacita kita bersama. Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Di minggu sengsara yang ketiga ini, kami datang kepadamu menaikkan ungkapan syukur atas segala berkat rahmat ilahimu yang engkau nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan dan kemampuan, sehingga di minggu sengsara yang ketiga ini kami persekutuan jemaat Gemis Elit menaikkan terima kasih hanya kepadamu, sebab tanpa Tuhan pergumulan kami akan menjadi berat. Tetapi kami yakin dan percaya peristiwa Kalvari membuat kehidupan pergumulan kami menjadi ringan.
karena pengorbanan Tuhan. Melandasi sukacita kami bersama, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman mau menjadikan titik tolak untuk kami mengerti dan memahami betapa besar dan dalam luasnya penyertaan kasih-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal pertama ayat pertama sampai ayat yang kelima. Yosua pasal pertama ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di seberang matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan untuk menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan yang menghayatinya selalu. Hosana. Memilih seorang pemimpin adalah hak prerogatif Allah bagi seseorang yang akan memimpin suatu umat. Saudara-saudaraku, Yosua adalah sosok seorang yang taat kepada Tuhan. Dia muncul bukan karena Musa mati, tetapi dia pun ada bersama-sama dalam melayani Tuhan, memimpin umat Israel bersama dengan Musa. Saudara-saudaraku, begitu banyak orang yang ada bersama-sama dengan Musa. Tetapi mengapa Yosua yang dipakai oleh Allah menggantikan Musa?
Disinilah letak bahwa sesungguhnya Allah menginginkan supaya kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang taat dan setia, yang mau mendengar apa kata Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh, ketika Musa memimpin umat Israel, Yosua tanpa sadar dipilih dan dipersiapkan oleh Tuhan. Maka ketika Musa wafat, Allah mengangkat Yosua melanjutkan kepemimpinan dengan bekal bahwa apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kepemimpinan Musa itu juga akan berlaku di tengah-tengah kepemimpinan Yosua. Itu pun yang harus dipahami dan dimengerti bahwa sesungguhnya Yosua harus mengikuti apa kata Tuhan. Secara manusiawi, Yosua pasti merasa ragu karena dipercayakan tugas besar dari Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Yosua sudah kenal lama kebiasaan buruk umat Israel ketika masih dipimpin Musa. Suka mengeluh, tegar tengkuk. Inilah yang harus dijalani. Inilah fakta yang harus diterima oleh Yosua, bahwa sesungguhnya Allah yang disembah oleh Musa, Allah itu pula yang dikenal oleh Yosua, yang akan menyertai, yang akan memberkati. Inilah alasan sehingga Tuhan Allah mengatakan, "Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel." Biasanya kalau orang yang baru mengenal Tuhan masih ada sifat keraguan-raguan, sehingga orang yang kurang mengenal Tuhan akan mengungkapkan, apa iya? Apa mungkin Tuhan akan memimpin? Kalau kita ditanya juga, apakah kita percaya? Pasti semua akan menjawab percaya. Tetapi yang menjadi kesulitan bagi kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepercayaan itu sewaktu diberikan mandat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Saudara-saudaraku, Yosua tidak ragu lagi. Dia menjalankan mandat yang diberikan oleh Tuhan. Setiap tempat yang ia lakukan diberkati oleh Tuhan. Itulah yang menjadi pegangan yang kuat,
ia tetap melakukan apa kata Tuhan. Sehingga misi perjanjian Allah dengan bangsa Israel adalah menjadi kenyataan. Allah yang dipercaya oleh orang-orang Israel adalah Allah yang senantiasa berpegang pada perintah dan ketetapan. Yosua diberikan tongkat estafet dalam memimpin bangsa Israel. Maka Allah jugalah yang akan menuntun kehidupannya untuk memasuki tanah perjanjian. Tak ada seorang pun yang bisa menghalangi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Itulah yang memberikan kelegaan kepada Yosua. Apa kata Tuhan? Ya dan amin. Kalau Tuhan mengatakan aku menyertai kamu dan tak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu, itulah yang menjadi kekuatan. Sehingga dalam kepemimpinan Yosua, ia selalu melibatkan keluarga menjadi pola anutan, sehingga orang-orang Israel tetap percaya bahwa sesungguhnya benar kata Tuhan yang mau disampaikan kepada Yosua. Sehingga pertanyaan demi pertanyaan yang mau dilontarkan oleh orang-orang Israel, itulah yang Yosua akan menjawab, bahwa sesungguhnya Allah itu tempat perteduhan. Allah itu yang membentengi kehidupan orang-orang Israel. Maka jangan melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, sehingga kehidupan adalah kehidupan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, Dialah Allah yang satu-satunya setia dengan janji-Nya. Tuhan Allah menginginkan supaya umat Israel berpegang teguh akan janji penyertaan. Sekali Tuhan berfirman, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Peganglah itu menjadi kekuatan. Sebab setiap pergumulan yang diperhadapkan kepada kita, mampukah kita menjawab? Pergumulan akan menjadi ringan kalau kita meletakkan pergumulan itu pada peristiwa Kalvari. Saudara-saudaraku, dalam menjalani minggu sengsara yang ketiga ini, kita diajar oleh Tuhan supaya tetap mengingat akan penyertaan. Kasih setia Tuhan tetap untuk seterusnya dan selamanya. Keselamatan Allah itu pun dianugerahkan bagi kita lewat karya penyelamatan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudaraku, dalam menjalani minggu-minggu sengsara ini, kita mau mengekspresikan bagaimana karya Tuhan yang sesungguhnya yang telah kita terima.
Mampukah kita mau menjalani kehidupan bersama dan di dalam? Sebab kecenderungan yang mau membawa kita terputus karena kita tidak taat, karena kita tidak setia. Dan lewat peristiwa Minggu Sengsara yang ketiga ini, jemaat Gemis Eli mau benar-benar patuh pada apa yang Tuhan perintah. Kalau Tuhan merintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, jangan kita hanya mampu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tetapi mampukah kita menjawab? Kalau Tuhan telah memilih Yesua, Dia telah menganugerahkan kehidupan kepada kita, maka itu pun menjadi tongkat estafet untuk kita melihat kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Dalam kepemimpinan Yesua mau menjadikan titik tolak untuk kita mengerti bahwa kalau Tuhan memilih hamba-Nya, Dia juga yang akan bersama-sama dengan hamba. Terlebih kita sebagai satu persekutuan jemaat Gereja Masehi Injili Sangir Telau akan memilih penatua dan diaken. Biasanya kan kalau kita memilih seseorang, kita akan melihat basicnya, sumber daya manusia. Tetapi kalau kita melihat dan merenungkan kembali bagaimana cara Tuhan memilih Yesus, kita pun akan memilih siapa yang menurut Tuhan itu layak melakukan perbuatan-perbuatan untuk mengayomi kehidupan persekutuan jemaat Gemis Eli. Biasanya kita terbentur karena kekeluargaan. Tetapi marilah kita bersama-sama berdoa menurut Tuhan, siapa yang dilayakkan untuk mengayomi kehidupan persekutuan sebagaimana Tuhan memilih Yosua. Itu pun kita yakini bahwa Tuhan akan memilih hamba-hambanya untuk melakukan perbuatan ajaib yang Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Percayalah, maka Tuhan akan menghargai, mensyukuri siapa yang taat mendengar dan melakukan perintah dan ketetapan. Amanat agung Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa hadir, menyertai dan memberkati umat-Nya. Amin. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan dan mati untuk keselamatan kita dan dunia ini. Amin. Sementara kita membawa pundi persembahan ke depan, jemaat menyanyi Engkau Cari Intankah ayat 1 dan 2.
jemaat dipersilakan berdiri. Setelah doa persembahan, kita menyanyi yang menabur dengan tangis. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua kasih sayang dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat kembali beribadah Tuhan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan, dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami telah memberi persembahan. Kami tahu itu semua berasal daripada-Mu dan kami kembalikan kepada-Mu. Kiranya Kau memberkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, terlebih untuk di jemaat kami, Jemaat Gemis Elim. Dan ajarlah kepada kami Tuhan Yesus untuk dapat memberikan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Tetap berdiri. Saudara-saudaraku, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bagi langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah kami, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit kembali dari antara mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Meceraikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti dan memahami bagaimana Tuhan mau memilih anak-anaknya untuk memimpin suatu persekutuan, sehingga dalam kepemimpinan karya nyata Tuhan akan menjadi kekuatan untuk mereka menapaki hari-hari yang mereka jalani bersama. Sebagaimana Tuhan telah memilih Yosua, kami yakin juga Tuhan yang akan memilih hamba-hamba dalam persekutuan Gereja Masih Injil Sanyarta Laut, Jemaat Gemis Elim, yang akan memilih penatua dan diaken. Biarlah ketetapan Tuhan menjadi suluh untuk mereka melakukannya. Bapa Surgawi, kami datang kepada memohon biarlah Tuhan mau menyertai dan memberkati badan pekerja Majelis Jemaat Gemis Elim dalam tugas dan tanggung jawab
dalam pelayanan dan ketatalayanan, kesehatan dan kekuatan akan menjadi bahagian kehidupan mereka, sehingga dalam mengayomi kehidupan persekutuan jemaat, mereka tetap mengingat akan apa yang Tuhan firmankan. Penyertaan-Mu menjadi milik bahagian kehidupan anak-anak. Bapa Surgawi, kami datang kepada menaikkan ungkapan syukur di mana Engkau telah memberkati anak-anak sehingga dapat menerima ketambahan usia, kelahiran, bahkan ketambahan usia pernikahan. Biarlah segala sesuatu yang Engkau berikan, mereka akan mempersembahkan hanya kepada Tuhan. Berkati persekutuan jemaat Genis Elim dalam melanjutkan tanggung jawab pekerjaan Tuhan. Engkaulah yang membentengi, Engkaulah juga yang akan memberkati. Dimanapun hamba-hamba-Mu berada, Tuhan kasihani, Tuhan lindungi. Berkati saudara-saudara kami yang menderita dalam kesakitan. Bagi Bapak Novin Makamiras, bagi Ibu Abbas Tiwa, bagi Ibu Takalamingan Lahupi, bagi Bapak Budi Manoi, bagi keluarga Saliwir Mokodopis. Ya Tuhan, Sang Tabib, hamba-hamba-Mu memohon belas kasihan, sehingga saudara-saudara kami akan menerima pemulihan lewat para dokter, perawat, bahkan obat-obatan yang dipakai. Mampukan kami dan saudara-saudara kami yang menderita dalam kesakitan untuk mensyukuri atas segala sesuatu yang digumuli untuk menambah kekuatan iman hanya kepada-Mu, ya Tuhan. Berkati bangsa negara kami dengan hikmat Tuhan, mereka dapat mengayomi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mengatasi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kasihani, ampuni, sehingga COVID-19 ini tidak berkepanjangan dan karya Tuhan tetap dipermuliakan. Sebab dengan pengorbanan Kristus di kayu salib yang kami imani, yang akan memberkati kehidupan dunia yang dicemari dengan dosa. Bapa Surgawi, berkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Biarlah rahmat ilahi mereka akan menerimanya dalam ketaatan dan kesetiaan karena Tuhan. Bapa Surgawi, berkati ibu janda, anak yatim, piatu, dan para duda, sehingga mereka pun tetap terpelihara oleh cinta kasih Tuhan yang sejati. Hanya dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni rasa kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari itu. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 28 Februari 2021. Malun Semahe. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Nya bagi kita semua yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Herianus Pulisir STH, Ketua BPMJ Jemaat Nazaret, serta semua yang telah melayani pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan akan menjadi suluh dan pedoman untuk kehidupan kita ke depan, dan pelayanan kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu 7 Maret 2021, Minggu Sengsara keempat, jam 9 WIB akan dilayani oleh Pendeta GD Bawengan MTH. Jemaat dapat mengikuti melalui channel YouTube Gemis Jemaat Elim, serta mohon di-like dan di-subscribe. Kembali dihimbau kepada semua anggota jemaat untuk dapat membayar iuran sobat di kala duka senilai 25.000 per bulan, baik untuk tahun ini maupun dari tahun 2017. Mohon perhatian kita semua. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita akan menutup ibadah Minggu pagi ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyi Kepadamu Ku Berdoa. Berdoa dan ku minta
dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa kebenaran firman dan terimalah berkat Tuhan untukmu dan untuk seisi rumah tanggamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk dalam misa teduh. Kita silakan duduk kembali.